Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Martapura. Yang saya hormati rekan-rekan guru dari SD Negeri 2 Martapura. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Jadi saat ini saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana modul 1 ini saling berketerkaitan satu sama lain. Jadi satu modul ini ada sub-modulnya ada 4. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul ketiga tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana pada modul 1.4 budaya positif ini saya ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang telah saya pelajari dan saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Martapura. Baik. Ini sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Satika, seorang guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bogor Timur, dengan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Barsenur SPD dan fasilitatornya Ibu Dr. Randa Wiwi Paruki MPD. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Yang pertama, filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan Indonesia. Filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Jadi pembelajaran kita yang selama ini berpusat kepada guru yang menerangkan, murid hanya diam mendengarkan. Sekarang kita dituntut untuk pembelajaran itu berpusat kepada murid. Jadi banyakkan murid yang berinteraksi, murid yang berpusat kepada murid. Jadi murid banyak yang berbicara, murid yang mencari permasalahan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal-soal. Terus kita guru menggali apa minat dan bakat dari murid tersebut. Tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya kita hanya bisa menuntun, tidak bisa mengubah dasar dirinya. Jadi seperti ibarat tukang kebun, kita guru itu sebagai petani dan murid sebagai tanaman padinya. Jadi kita sebagai tukang kebun itu hanya bisa menuntun, menyiram, memupuk supaya tanaman padi itu
tumbuh subur dan menghasilkan benih yang bagus. Sedangkan murid yang sudah tanaman padi tadi tidak bisa kita ubah menjadi tanaman lain. Dia tetap tanaman padi. Jadi kita hanya bisa menuntunnya. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai dan peran guru penggerak menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya kita speaking dulu ibu-ibu supaya tidak terlalu tegang. Speaking ini ada joget pinguin, senam pinguin. Pinguin. Nah, kita perhatiin dulu nanti kita sama-sama. Ini kemarin saya buat SPG bersama anak-anak kelas 4A. Kita sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Ice breaking ini penting dilakukan di sela-sela pembelajaran agar murid tidak merasa bosan. Nah, itu. Konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi, posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada percobaan. Coba ibu-ibu nanti bersama teman sebangkunya, teman di sebelahnya. Ada yang bertindak sebagai pihak A, ada yang bertindak sebagai pihak B. Jadi di sini ada perintah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda
bersedia membuka kepalan tangan Anda? Nah, tapi bersediakah Anda membukanya? No. Siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selama mengikat atau mengambil kesimpulan dari uraian yang tadi ya, itu Bapak Ibu. Yang jelas katanya si A, antara si A dan si B, dia tidak bisa akan membuka genggaman tangannya tadi, walaupun dipaksa, walaupun dibagaimanakan, karena dia mempertahankan milik dia tadi. Dia jelas dia tidak mau untuk membuka tangannya tadi, walaupun dia itu berusaha bagaimana caranya si B tadi mau merayu si A untuk membuka genggamannya tadi. Dia jelas dia tidak mau, karena apa? Karena dia mempertahankan haknya tadi atau miliknya tadi. Jadi walaupun bagaimana dia tidak bisa akan menyerah begitu saja. Itu kekokohan dari pendirian A tadi. Terima kasih. Terima kasih Rumus. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rumus. Baik, benar sekali. Jadi kesimpulannya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada kita masing-masing. Karena sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kita yang memegang kontrol. Walaupun kita diiming-imingi tidak merubah keputusan kita untuk membuka atau menutupnya. Kalau kita membuka ya kita buka, kalau tidak ya tidak. Seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ibu-ibu, ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong dan berkebinekaan. Disiplin positif. Mengapa disiplin positif? Disiplin positif ini, kata disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak
Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak, kita dibangun dari kesadaran dari dalam diri anak tersebut, bukan dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ada kasus dari kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi, berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi kan ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan satunya lagi kebutuhan kebebasan. Nah, dari kasus ini, menurut ibu-ibu, Agus ini butuh kebutuhan apa? Si Agus ini merasa sering meminta bekal makan siang. Kalau si Agus ini ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, berarti alasannya itu kenapa? Si Agus ini, ada yang bisa? Nah, ya coba. Si Agus ini mungkin dari rumah belum sarapan ya Bu. Jadi dia merasakan lapar, jadi dia mengambil makanan yang dibawa oleh temannya. Jadi dia termasuk ke kebutuhan hidup, bertahan hidup. Terima kasih. Terima kasih, benar kata Ibu Rani tadi, kebutuhan bertahan hidup. Jadi si Agus ini sepertinya mungkin lapar, belum sarapan di rumah, jadi dia mengambil bekal makan siang temannya. Ada lagi? Agus ingin memenuhi kebutuhan apa? Nah, jadi dari kasus ini dapat disimpulkan dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rani tadi, jika si Agus ini berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidup, berarti si Agus ini merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sehingga dia mengambil bekal makan teman-temannya. Jika si Agus memerlukan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin dicintai, maka Agus ini ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Jadi dia mengambil makanan itu hanya untuk cari perhatian, karena dia butuh kasih sayang. Sedangkan kalau dia ingin memenuhi kebutuhan kekuasaan, dia dengan mengambil bekal makan siang temannya itu merasa hebat. Jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian kalau Agus ingin memenuhi kebutuhan kebebasan, berarti Agus ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena mungkin selalu
iseng. Jadi dari keisengan itu dia mempunyai rasa puas, rasa bangga dirinya. Ya, hanya iseng. Ya, gimana Ibu Mus? Dia merasa bangga itu karena apa? Karena dia itu sudah berhasil merebut makanan atau bekal yang dibawa oleh temannya tadi. Benar. Jadi aku situ merasa bangga dan senang kalau sudah melakukan itu kepada teman-temannya. Jadi dia ada kepuasan tersendiri di dalam dirinya. Itu perbedaan dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal berarti dari luar diri kita. Ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman karena peraturan. Karena semua peraturan, jadi supaya nggak dihukum, jadi dia melakukan itu bukan dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya juga karena kalau aku melakukan itu nanti aku dapat hadiah. Dan seperti itu motivasi eksternal. Sedangkan kalau motivasinya berasal dari internal, anak akan menjadi diri mereka sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlunya monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada kasus lagi. Jadi supaya memahami perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu seperti apa. Kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dibilang hukuman, berarti guru itu menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut, berarti itu hukuman. Kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan, konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Saya bacain ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba nanti kita lihat. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, jawabannya adalah yang pertama hukuman benar, yang kedua konsekuensi benar, ketiga hukuman, empat konsekuensi, kelima hukuman, enam hukuman, dan ketujuh juga hukuman. Ya. Berarti benar semua. Berarti ibu sudah paham tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita explaining lagi. Breaking news. Iya, ada lagu. Kita lihat dulu contohnya. Maju ke depan sambil tersenyum, mundur ke belakang sambil tertawa. Ha-ha. Gulung digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore, hore. Lagi. Ya. Ke depan, maju ke depan sambil tersenyum, mundur ke belakang sambil tertawa. Ha-ha. Gulung-gulung digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore, hore. Kita ayo. Nah, ini lagunya. Kita sama-sama ibu-ibu tolong berdiri sebentar. Video seperti tadi ya. Lari kan, tidak bisa mundur ke. Satu, dua, tiga. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore, hore. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore, hore. Terima kasih ibu. Kita lanjutkan lagi posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru ini juga ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di antara kelima posisi kontrol ini ada posisi yang paling tidak
ideal sebagai guru, yaitu posisi manajer. Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol guru tersebut sebagai penghukum, maka guru tersebut akan menghukum murid dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, maka guru akan berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, guru akan berkata, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sedangkan kalau sebagai pemantau, guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jika posisi gurunya sebagai manajer, maka guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai apa gurunya ini? Kalau dia berkata kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ya, berarti membuat merasa bersalah, ya benar, membuat merasa bersalah. Kalau posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Posisi kontrol sebagai teman. Ya, benar, sebagai teman. Posisi kontrol jika guru berkata, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau. Ya. Nah, yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi murid yang berpikir, ya, sebagai manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena ya, untuk menjaga keselamatan. Peraturan lalu lintas, Kalau jawaban kita untuk keselamatan, berarti itu kesadaran di dalam diri kita kan, untuk menjaga diri kita. Berarti saya menggunakan helm karena ini melindungi diri saya sendiri. Sedangkan kalau saya menggunakan helm karena takut peraturan, takut ditilang polisi, berarti itu motivasinya masih berasal dari luar, belum dari dalam dirinya. Ya, jadi itu karena peraturan, bukan keyakinan dari dalam dirinya. Itu perbedaan keyakinan sama peraturan. 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk agar ya benar, untuk menjaga kesehatan, agar sehat.
harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Kemarin saya buat bersama kelas 4A. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu, yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, yang kedua menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, ketiga membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Cara pembuatan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Dua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan universal ini kita rubah menjadi dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini contohnya kesepakatan kelas 4A. Pertama, ini siswa menuliskan pendapatnya apa yang ingin dibuat menjadi keyakinan kelas. Kemudian jika siswa sudah menulis satu pendapat, satu kalimat, ditempel ke papan tulis. Setelah itu kalimat yang sudah dibuat siswa ini kebanyakan siswa membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya itu masih kalimat berkonotasi negatif. Jadi kita harus ubah dulu menjadi yang bersifat positif. Positif seperti apa? Kalau membuang sampah pada tempatnya berarti itu menjaga kebersihan. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan. Berarti kalau menjaga kebersihan sudah mencakup membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lantai, membersihkan ruang kelas, ruang halaman sekolah. Nah, setelah itu, kalau sudah kita sepakati, sudah kita dapat, kemudian kita tulis apa saja yang ingin kita jadikan keyakinan di kelas. Setelah kita tulis bersama guru dan murid menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Siapa saja yang bersedia jadi penandatanganan, dan kemudian kita sudah ditempel di dinding. Dan ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contoh prosesnya.
Nah, ini contoh perbuatan keyakinan kelas kemarin. Nah, di sini kita, jadi pendapat murid kita tahu semua, kebanyakan sama, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berantem, tidak boleh saling ejek-ejekan. Kalau tidak boleh saling ejek-ejekan, berkelahi, itu berarti kalimat positifnya itu saling menghormati. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh dijadikan sama, tidak harus memakai baju lengkap. Aku itu biasa. Tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh berkelahi, tidak boleh terlambat, tidak boleh Nah, setelah dikelompokkan, kita ubah menjadi kalimat positif. Yang tidak boleh saling ejek-ejekan tadi termasuk saling menghormati. Jadi nanti keyakinan kelas ini manfaatnya itu saat murid bermasalah. Jadi kita kembalikan lagi permasalahan yang dihadapi murid itu ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini. Jika muridnya terlambat, berarti yang dilanggarnya kesepakatan kelas disiplin atau tepat waktu. Jadi kita tanya lagi muridnya, apakah kamu sudah mematuhi peraturan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Pasti muridnya merasa tidak, Bu, seperti itu. Itu lagi. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen 2004. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka murid tersebut akan mendapat hukuman. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan
namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan, jika ada murid yang bermasalah, kita panggil, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Jika identitasnya sudah stabil, maka selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kemudian jika murid sudah mengakui kesalahannya, kita balikan lagi ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Kita balikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu beberapa kalimat yang harus diucapkan guru jika ingin menstabilkan identitas dari murid yang memiliki masalah. Kemudian tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Komunikasi dapat terbangun baik jika maksud komunikasi tersampaikan dengan baik. Nah, di sini ada kasus kemarin ada siswa murid Fadil datang terlambat ke sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Sini kita gunakan segitiga restitusi untuk menghadapi masalah yang dihadapi Fadil. Ini cuplikan videonya. Nah.
kita stabilkan dulu identitasnya yang pertama. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kamu seperti Fadil? Nah, Fadil, sekarang coba kita cari bersama-sama solusinya ya. Nah, ini tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa ada tindakan salah di sekolah? Apakah perbuatan Fadil itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, menurut Fadil, keyakinan kelas apa yang sudah Fadil lakukan? Ini sudah menanyakan keyakinan. Menurut Fadil, disiplin itu penting tidak? Bagus. Datang tepat waktu itu memang penting, sehingga pekerjaan kita tidak menumpuk. Datang terlambat. Ya Fadil, sikap baik sudah kamu tunjukkan dan kamu sudah meminta maaf. Berarti kamu mengakui kesalahan yang telah kamu lakukan. Menurut Fadil, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan ke sekolah lebih cepat atau tidak mau persidangan lagi dan tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Hebat sekali Fadil, kamu sudah melakukannya dan menemukan solusinya. Nanti ibu juga akan berkomunikasi dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan mulai kelas. Ya, sama-sama. Nah, dari video tadi itu dilakukan segitiga restitusi dalam kasus Fadil yang sering datang terlambat. Ada ibu yang bisa menjelaskan perlakuan Fadil tadi? Nah, jadi tadi Fadil saat melakukan kesalahan, Fadil kita panggil. Setelah kita panggil, yang pertama kan segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Karena dia sudah melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu. Jika dia merasa kesal, harus kita tenangkan dulu. Atau mungkin dia lagi marah, atau sedang kalau murid berkelahi, pasti dia sedang marah, lagi kesal, dan sudah stabilkan dulu. Di kasus Fadil ini, distabilkan identitasnya dengan bertanya apa kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya karena dia telah terlambat datang ke sekolah. Setelah dia identitasnya sudah stabil, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, yang menstabilkan identitas tadi kita berkata tidak apa-apa karena manusia pasti mempunyai kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi identitasnya stabil. Kemudian kita validasi tindakan yang salah dengan berkata, mengapa kamu melakukan itu? Nah, si murid tadi pasti mempunyai alasan mengapa dia datang terlambat. Di kasus Fadil, dia datang terlambat karena dia bangun kesiangan, karena begadang sampai larut malam menonton TV, main HP. Setelah dia tahu validasi tindakan yang salah, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak. Jika tidak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia berkata, disiplin Bu. Nah, jika kamu sudah tahu kesalahanmu, bagaimana cara memperbaikinya? Si murid berkata, saya akan bangun lebih awal dan tidur tidak larut malam Bu. Jadi segitiga restitusi itu bukan kita mengajak murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi murid belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dari materi yang saya sampaikan. Tidak? Cukup. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah dalam pembelajaran sudah menerapkan membuat media pembelajaran? Ada yang telah menggunakan media pembelajaran di kelas? Ada. Apakah pernah menggunakan IT? Menggunakan seperti ini, menggunakan PowerPoint, proyektor, membuat
di sini ada video. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran pada pembelajaran matematika. Menggunakan PowerPoint dan menggunakan garis bilangan menggunakan styrofoam, dibuat bilangan negatif dan bilangan positif. Kemudian ini ada orang-orangan pakai tusuk ini, jadi nanti ditancapin di styrofoamnya. Seperti contoh negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti kalau negatif 2 dia akan mundur. Berarti mundur ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Ditambah berarti maju. Ya, ke kanan. Ditambah negatif 3. Berarti maju, ditambah maju, tapi dia harus berbalik arah sebanyak 3 langkah. Itu. Apa ada yang pernah melakukan hal yang sama? Ada. Ya. Coba. Ya, dengan media lain. Siapa yang bersedia bertukar pendapat atau berbagi praktik baik di sini? Kita saling berbagi. Baik, silakan Ibu Mus. Untuk belajar bilangan bulat, ya, itu dengan menggunakan garis bilangan, kita bisa memanfaatkan yang ada di kelas ini, Bu. Ya, pentagram ini. Jadi kita buat di situ titik 0, kemudian kita peragakan kalau positif itu sebelah kanan, kalau negatif itu sebelah kiri. Nah, jadi kalau misalnya di sini dia di titik 0, saya berdiri di sini, misalnya 2 kita 2 positif ya, ditambah jadi kita terbalik arah 2 langkah maju, 1, 2. Itu kalau dia positif. Tapi kalau dia nanti katanya ditambah 1 tadi negatif, maka kita berbalik arah lagi. Nah, kita dengan menggunakan ini tadi lantai keramik tadi, salah satu medianya Ibu. Jadi kita tinggal melangkah 1 langkah. 1. Nah, tuh seperti itu kalau di ya yang pernah saya lakukan di kelas untuk penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan ya bilangan itu tadi salah satu Ibu kasih. Terima kasih Bu Mus. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang pernah menggunakan materi yang sama tapi menggunakan media yang berbeda. Ya, coba Ibu Septi. Baik, assalamualaikum. Di sini saya menggunakan media sebelum pembelajaran lagu tentang bilangan bulat. Nah, di sini saya contohkan lagunya. Ayo kawan, kita belajar bilangan bulat bersama-sama. Makin ke kanan semakin besar, makin ke kiri semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, ayo balik badan. Jika sama, ayo berbelakang. Jika berbeda, ayo kurangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Septi. Sangat menarik ya. Jadi murid diajak bernyanyi. Senang murid itu. Nah, jadi banyak sekali media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran itu. Baik berupa pembelajaran menggunakan IT atau pembelajaran yang kita buat sendiri, yang kita ciptakan sendiri.
Ya, di sini contoh dari satu materi saja sudah banyak media. Di sini saya menggunakan garis bilangannya styrofoam dan menggunakan PowerPoint. Dari Ibu Mustadi mengandalkan media lantai keramik. Ya. Lagi. Kemudian dari Bu Seti tadi menggunakan lagu Menanam Jagung. Ya, Menanam Jagung yang dirubah liriknya menjadi lagu garis bilangan. Sungguh menarik sekali. Di sini saya juga ada contoh media lain tentang. Nah, di sini ada video tentang simbol sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini saya menggunakan kertas karton, kemudian ada lagu tentang lagu nelayan. Di sini ada tiga materi: PKN, bahasa Indonesia, kemudian seni budaya. Seni budayanya anak-anak murid diajak menggambar pohon beringin tadi dari simbol sila ketiga Pancasila. Memang jika kita menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran di kelas, itu bisa menarik minat dan perhatian murid. Murid yang biasanya ribut, jadi dia antusias karena melihat model pembelajaran dan media pembelajaran yang kita gunakan berbeda-beda, bervariasi. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang ingin sharing atau berbagi praktik lagi? Ibu Her? Iya, ada. Ya, boleh Ibu Her. Ibu Her ini guru kelas 2. Nah, kalau Bu Seti tadi nyanyi ya tentang lingkungan. Kalau Ibu Mus ngitung keramik. Nah, sekarang lihat kan guru kelas 2, guru anak-anak yang kecil-kecil, dia itu sukanya kartun-kartun, Bu. Nah, jadi Bu Her harus pintar membuat gambar kartun, tapi tetap menggunakan angka, mengenal angka, begitu maksudnya. Seperti ini contohnya. Nah, Ibu Her akan mengenalkan angka-angka. Kan anak itu kalau ditanya, ayo anak-anak tulis angka 7, dia begini dulu. 1, 2, 3. Oh, ini angka 7. Nah, kalau bisa kita itu, ayo nak tulis angka 7 langsung begini. Nah, itu berarti kan sudah paham. Nah, supaya anak itu lebih paham, kita harus membuat pembelajaran itu supaya anak itu senang. Nah, dengan salah satunya anak kecil itu hobi menyanyi. Contoh, nah begini. Nah, anak-anak ayo kita nyanyi, kita membuat gambar kartun. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, diberi pisang, diberi pisang, lalu dimakan. 6, 36 diberi sudut. Nah, jadi kita sudah memberikan pelajaran untuk mengenal angka sehingga anak itu paham. Oh, ingat waktu lagu itu 6. Nah, jadi dia langsung ingat. Nah, lalu kita hias lagi. Ini seperti ini apa botak ya. Lalu kita kasih rambut. Terus panca inderanya sudah termasuk apa pembelajaran IPA. Oh, ada telinga ya anaknya. Nah, berarti panca indera ya dia. Nah, sudah ada. Oh, supaya cantik gambar ini kita kasih lirikan mata kepada guru ini ya. Ya, berarti dia melihat guru
senyum apa bahasa Inggrisnya? Smile. Langsung kita kasih gini, smile. Nah begini anak-anak akan senang sekali ya Bu ya. Semoga dengan cara begini anak-anak akan lebih paham. Terima kasih. Terima kasih Bu Teh sudah berbagi praktikanya. Sungguh menarik ya. Dalam pembelajaran ada media. Nah, sini saya sedikit menjelaskan tentang penggunaan media Canva. Jadi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi pada saat ini tidak terlepas pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi sebagai peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan kinerja pendidikan pada masa mendatang diperlukannya sistem informasi dan teknologi informasi yang mana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi sebagai modal utama pendukung keberhasilan pendidikan, sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu dari banyaknya aplikasi teknologi yang hadir dalam dunia pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar adalah Canva, yaitu program desain online yang menyediakan berbagai macam media pembelajaran seperti presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafik, infografis, spanduk, penanda buku, buletin, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis presentasi yang ada pada Canva seperti presentasi kreatif, pendidikan, bisnis, periklanan, teknologi, dan lain sebagainya. Canva menyediakan fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, dan kolaboratif, sehingga membuat pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, Canva merupakan aplikasi online yang mempunyai beragam template serta fitur-fitur yang ada untuk membantu guru dan siswa sekolah dasar dalam melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya. Melalui Canva diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang positif bagaimana suatu aplikasi yang sudah banyak disediakan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi abad 21. Sebagai aplikasi berbasis teknologi, Canva menyediakan ruang belajar untuk setiap guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran dengan mengandalkan media pembelajaran berbasis teknologi. Canva menyediakan lebih banyak template menarik untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai template menarik dapat disajikan dalam PowerPoint, memberi warna, gambar, huruf, dan lain sebagainya agar produk PowerPoint yang dibuat untuk menyampaikan materi lebih menarik. Selain itu, Canva juga bisa dimanfaatkan siswa untuk membuat presentasi hasil tugas, poster, visi, iklan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di aplikasi Canva ini juga bisa kita membuat video yang ada musik, terus ada suara kita, rekaman suara kita, musik, video berjalan, kita tampilkan suaranya, bisa juga dilakukan seperti itu. Selain membuat bahan ajar dengan tampilan presentasi yang inovatif, dengan Canva, guru juga dapat mengangkat template dengan warna menarik dan tambahan font lainnya untuk memperindah background video pada saat ditampilkan. Begitu juga dengan poster, infografis, resume, selembaran, dan lain sebagainya yang dapat dipakai dan digunakan. Tidak hanya guru yang dapat menggunakannya, bila mana guru melanjutkan untuk membuat suatu video, presentasi, poster, dan lain sebagainya yang berisi penjelasan, tutorial, ataupun lainnya, siswa diharapkan mampu mengoperasikan dan membuat suatu desain yang menarik. Keuntungan yang didapat, selain mendapatkan ilmu pembelajaran, siswa juga belajar untuk kreatif, terampil, dan inovatif dalam mengembangkan materi yang dipelajari. Kelebihan dari
aplikasi Canva ini adalah memiliki berbagai desain yang menarik, mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran, kemudian menghemat waktu dalam media pembelajaran. Dalam mendesain tidak harus memakai laptop, tetapi dapat dilakukan melalui gawai. Selain kelebihan yang didapat dalam aplikasi ini, ada juga kekurangan, yaitu setiap pemakai harus mempunyai paket data agar bisa tersambung dan dapat menggunakan Canva. Selain itu juga, desain yang disajikan dalam aplikasi Canva ada beberapa template yang berbayar, tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena banyak template yang digunakan bagus tapi tetap gratis. Nah, jadi sini saya akan sedikit kita belajar bersama pembuatan Canva. Saya contohkan pembuatan video atau pembuatan PowerPoint. Ibu-ibu mau kita belajar bersama tentang pembuatan video, pembelajaran atau pembuatan PowerPoint? Kalau PowerPoint dibuat desain, kita cari yang presentasi. Kalau kita ingin membuat yang video, dalam bentuk video, berarti yang video. Kalau kita hanya seperti yang saya tampilkan tadi, seperti pemaparan saya tadi, berarti itu di presentasi. Kalau video contohnya seperti ini, ada suara, ada musik, ada suara, ada musiknya. Nah ya contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kalau menjadi video. Ini saya menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Sartika SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur. Saya akan membawakan aksi nyata perubahan titik 1 filosofi dihajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1 titik 1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya ini berpusat pada siswa. Ini suara saya sendiri. Siswa kurang mengeksplor kemampuannya. Jadi mandiri dan tidak jika menggunakan video, kita bisa menambahkan suara kita sendiri, terus menambahkan musik. Ini ada ininya musik. Jadi musiknya kita volumenya bisa kita kecilkan, karena musik hanya mendengarkan musiknya, tapi lebih besar dari suara kita. Nah, ini kalau video. Kalau ini dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, ini bentuk PDF ya, seperti membuat aksi nyata di PMM ya, Bapak Ibu. Seperti ini kalau seperti PDF. Jadi contoh pertanyaan dari Ibu Septi tadi, kita buka saja yang pernah saya buat ya. Yang pernah saya buat berarti di aksinya di sini juga bisa ada. Nah, kalau pengalaman saya di sini juga bisa langsung kita rekaman, kita langsung bisa rekaman di sini. Tapi kalau rekaman di sini biasanya dia langsung timbul seperti video. Jadi kalau saya biasanya saya unggah di sini di bagian unggahan. Di bagian unggahan kemudian di audio. Nah, di audio ini diunggah rekaman yang mau kita rekam, yang mau kita ambil. Misal seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Di sini kan ini
berhenti. Kemudian halaman keempat, apalagi? Nah, jadi sesuai suara kita dengan tampilan slide-nya. Jadi enggak tampilan slide-nya udah selesai kita masih ngomong, tidak seperti itu. Jadi berbarengan. Nah, ini kalau di sini juga kan ada musik. Kalau ada musik mau ditambahin, bisa. Jadi ada musik, ada pengaturan volumenya juga. Besar kecilnya. Kalau tampilan yang ingin dianimasikan, jika ingin dianimasikan berarti di ini animasi. Mau tampilnya seperti apa? Atau seperti ini. Nah, atau pesta bisa seperti ini jadi tampilannya. Nah, di desain ini kita bisa memilih template yang mau kita pilih, yang mana yang mau kita gunakan. Atau kalau nggak mau milih di sini, buat sendiri juga bisa. Jadi kita membuat sendiri bisa. Bisa juga menggunakan elemen-elemen yang sudah ada. Jadi mau gambar bergerak bisa, mau gambar biasa juga bisa kita jadikan hiasan di tampilan kita. Ini ada lagi yang dipertanyakan? Sudah paham. Nah, jika sudah di sini kita bagikan, kemudian kita unduh. Kalau ingin dijadikan PDF berarti PDF. Jika ingin dijadikan video ini video MP4. Kalau ingin dijadikan dalam bentuk PowerPoint berarti PPTX. Tinggal kita pilih, jika PPTX berarti kita PPTX, kita unduh. Jika ingin jadi video, kemudian kita unduh. Kalau jadi video berarti jadi seperti yang tadi, ada suara contoh yang saya tampilkan, ada suara saya, kemudian ada musik, seperti itu. Jadi pembelajaran menggunakan aplikasi Canva ini sangat menarik dan mudah. Sebenarnya satu kali saja kita menggunakannya, satu kali kita membuatnya, bisa kita gunakan terus-menerus dalam kelas itu. Mempermudah kita sebenarnya, hanya satu kali pengerjaan. Baik, ada yang ingin dipertanyakan? Cukup. Jika tidak ada, kita tarik kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang budaya positif, tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, kita belajar tentang menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran yang menarik agar menarik minat siswa dan siswa lebih bersemangat. Di sini juga saya sedikit mengajarkan cara menggunakan aplikasi Canva. Bisa kita buat video pembelajaran, bisa membuat PowerPoint, bisa membuat poster, brosur, banyak yang bisa dilakukan di aplikasi Canva ini. Selain video dan PPT tadi, PowerPoint tadi, bisa juga dijadikan poster. Nah, di sini ada mana tadi, ada satu poster, contoh poster. Nah, di sini ini yang saya buat. Nah, bisa juga dibuat seperti ini. Nah, misal keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat, jadi keyakinan kelasnya bisa dibuat seperti ini, bisa. Banyak manfaat dari menggunakan aplikasi atau media pembelajaran.
Ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, dari yang baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Epe Rida, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Martapura, Kecamatan Martapura. Saya sangat bangga dengan Ibu Sartika karena dia sudah mengibaskan guru penggerak angkatan 9. Semoga Bapak Ibu guru SD 2 Martapura bisa termotivasi dengan adanya pengimbasan guru penggerak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan karena Bapak Ibu bisa menangkap apa yang telah disampaikan oleh Bu Sartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Fiolita, rekan sejawat dari Ibu Sartika. Menurut saya, Ibu Sartika itu sangat baik dalam mendesiminasikan budaya positif untuk anak-anak dan guru yang lainnya. Ibu Sartika juga telah memaparkan banyak hal mengenai media pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi Canva. Semoga guru atau rekan-rekan yang lainnya bisa termotivasi apa yang didesiminasikan oleh Ibu Sartika. Mungkin menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.